Shalom Alihim, Besem Yesua Hamasiah, Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin, Assalamualaikum Warahmatullahi Isa Al-Masih, True God Jesus Christ, bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas begini. Bedah siapa duduk di surga. Membedah siapa duduk di surga. Saudara, ini pengantar dulu ya. Kalau Anda ditanya siapa yang duduk di surga, di tahta surga tentu saja. Oh iya, Allah dong. Iya, semua orang juga bilang gitu. Siapa Allahnya? Bapa, Pak. Bapa itu ada di kiri, Yesus ada di kanan, lah Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus melayang-layang di atas mereka, para Allah itu. Jadi Allahnya Tritunggal. Ini kalau Tritunggal, kalau ditanya Allahnya itu Bapa di kiri, Yesus di kanan, Roh Kudus melayang-layang di atas mereka. Kata ganti Allah itu mereka, tak kasih tahu. Sebab Allahnya ada dua, ya. Yang sebelah kiri Bapa, sebelah kanan Yesus. Ya. Tempat tahtanya atau tempat duduknya, kursi tahtanya juga ada dua. Bener nggak Tritunggal begitu? Jujur aja. Bener, Pak. Nah, ayo para pendeta, para dokter, kamu memahami begitu kan? Bapa di kiri, Yesus di kanan, lalu Roh Kudus muter-muter kayak penyanyi India, ya. Keliling-keliling di atas Allah mereka, yaitu para Allah itu. Bapa di kiri, Yesus di kanan. Menyakitkan sekali, Pak, ya, para Allah. Betul, karena memang keimanan Tritunggal kayak gitu. 3 pribadi tapi satu. Allah juga, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak. Memang begitu, itu Tritunggal. Terlalu, Pak, ya. Iya, terlalu memang. Ya. Terlalu sesat, betul. Ya. Lalu tanya ke Katolik sama Ortodok. Ya, siapa yang duduk di tata surga? Oh, ada 3, Pak, kursinya. Bunda Maria di tengah, Bapa di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Roh Kudus muter-muter di atas mereka. Kata ganti Allahnya mereka. Sebab Allahnya ada 4. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan Bunda Allah. Ini serius enggak, Pak? Serius, tanya kepada orang Katolik, orang Ortodok. Memang Allahnya ada 3, tambah lagi Bunda Allah kok. Pengertiannya enggak begitu, Pak. Lah kalau enggak begitu, ganti Allahmu. Berani enggak? Ganti apa, Pak? Ganti yang sesuai Alkitab. Saksi Yehova ngomong apa? Saksi Yehova Allahnya cuma 1, yaitu Yehova. Lalu Yesus jadi apa? Yesus cuma malaikat. Yesus itu malaikat Mikael. Saksi Yehova itu ya anggotanya ya Hyper Grace, ya, atau Johannes Pentakosta. Ya, saksi Yehova itu satu derivat, satu turunan, ya. Allah Esa Gadungan, pecatannya GAAE itu satu turunan itu dengan saksi Yehova, ya. Oke, lalu bagaimana menurut Alkitab? Nah, mari bedah siapa yang duduk di surga menurut Alkitab. Ya. Pertama kita akan membahas melalui Wahyu 4 ayat 1. Kemudian nanti Wahyu 11 ayat 17, Wahyu 21, kemudian Wahyu 22. Sekarang kita lihat Wahyu 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 8, ayat 11. Ya, Wahyu 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 8, ayat 11. Pintu surga terbuka, lalu terdengar suatu suara, naiklah kemari. Dan aku, A-nya pakai huruf besar, berarti ini suara dari Yesus, akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi. Jadi itu suara siapa? Yesus. Lalu sebuah tahta di surga, sebuah apa 2 buah? Sebuah. 1, bukan 2, bukan 3. Yang duduk di surga itu adalah seorang pakai S huruf besar, artinya kata ganti Allah, seperti engkau, seperti dia. Dia itu juga kata ganti Allah, D-nya huruf besar, engkau E-nya pakai huruf besar, seorang S-nya pakai huruf besar, kita K-nya pakai huruf besar, kami K pakai, itu semua kata ganti Allah. Ya.
duduk seorang, ya, pakai S huruf besar kata ganti Allah. Seorang yang duduk di tata surga itu tidak bisa dirinci, ya. Nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, tidak bisa dirinci mana kepala, mana tangan, mana kakinya. Yang duduk di tahta surga adalah siapa? Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini sama persis dengan perkataan langsung Yesus di Wahyu 1 ayat 8. Jadi yang duduk di tata surga 100% Yesus, ya. Tuhan dan Allah itu ternyata pencipta segalanya, pencipta segala sesuatu. Ini klop persis sama dengan Yohanes 1 ayat 3 maupun Kolose 1 ayat 16. Siapakah dia? Yesus. Kita mau bedah dari Wahyu 11 ayat 17. Terjadi penyembahan, ya, kepada Allah di surga. Siapakah Allah yang disembah di surga? Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada. Loh, kok sama dengan tadi? Lah iya, sama dengan Wahyu 4 ayat 8, sama dengan Wahyu 1 ayat 8. Dialah Yesus Kristus yang disembah di surga. Dan Yesus Kristus adalah pemegang pemerintahan surga atau the reigner. Jadi kalau Anda ditanya siapa yang memegang pemerintahan di surga, jawabannya Yesus Kristus. Wahyu 11 ayat 17. Mari kita bedah dari Wahyu 21 ayat 5, ayat 6, lalu ayat 22. Wahyu 21 ayat 5, perhatikan. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku bukan kami, gitu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ini suara dari Yesus. Ayat 6, aku Alfa Omega, tidak pernah kami, gitu. Aku Alfa Omega, yang awal yang akhir, sama persis dengan Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Dialah Yesus Kristus, ya. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus, ya. Yesus tidak pernah bilang aku Bapa, atau aku Yahweh, atau aku Bapa Anak Roh Kudus, atau aku Bapa dalam nama Yesus. Enggak ada. Yesus bilang aku Yesus. Jadi yang duduk di tata surga itu aku Yesus, ya. Wahyu 21 ayat 22. Allah Tuhan yang maha kuasa adalah bait sucinya, demikian pula anak domba itu. Persis sama dengan Wahyu 4 ayat 2, ya. Wahyu 21 ayat 5, dialah Yesus Kristus. Kita bedah dari Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Tahta Allah dan tahta anak domba itu kan satu tahta. Dua, Pak, ya, itu yang gagal paham itu orang Tritunggal itu. Dan semua beribadah kepadanya, kata gantinya nya. Kalau ini dua tahta, maka dan mereka beribadah kepada mereka. Itu sama dengan Allahnya Tritunggal, Allahnya Katolik Ortodok, ya. Kata gantinya mereka, kan Allahnya banyak, ya. Kalau Alkitab kata gantinya nya, artinya satu, ya. Satu tahta dan akan melihat wajahnya, yaitu wajah anak domba. Sebab Allah tidak bisa dilihat wajahnya. Kalau Allah itu kan tidak terdeskripsikan mana kepala, mana tangan, mana kaki sesuai Wahyu 4 ayat 3. Tetapi kalau anak domba bisa dilihat, ya. Bisa dilihat wajahnya. Maka Wahyu 22 ayat 4, dan mereka melihat wajahnya, maksudnya wajah Allah, yaitu anak domba itu. Baik. Jadi kesimpulannya apa? Yang duduk di tahta surga 100% Yesus Kristus. Gelarnya adalah Tuhan Allah, ya, Alfa Omega, anak domba, terus apa lagi? Maha kuasa. Itulah nama baru Yesus di surga, ya. Yesus kan mengatakan nama baruku, gitu, ya, di dalam Wahyu pasal 3 itu, ya. Terus kalau sudah ketahuan bahwa yang duduk di surga adalah Yesus Kristus, pertanyaannya lah, kemana Bapa, ya, Pak? Kemana ayah, Pak? Orang Nasrani kan mengatakan Bapa itu ayah. Mana ayah, Pak? Si ayah itu mana? Ayah kita mana? Bapa kita mana? Bapa adalah kiasan Yesus, otomatis tidak ada di surga. Bapa itu hanya temporary, ya.
sesuai Yohanes 16 ayat 25. Lah Anda mau cari Bapa di surga ya nggak akan ketemu. Meskipun kamu nungging-nungging, bakar menyan, ya, tubuh kamu toreh-toreh, terus kamu baca mantra doa Bapa kami yang di surga, tunjukkanlah dirimu, gitu ya. Kamu tidak akan pernah bisa, ya, ditemuin Bapa. Sebab Bapa memang tidak ada di surga. Yang ada di surga adalah Yesus Kristus, yaitu Bapa kekal itu, ya. Banyak ayat Alkitab yang mendukung ini, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Bapa kekal itu, Alfa Omega itu, ya. Jadi Bapa tidak ada. Lah kalau yang masih nyembah Bapa, ya nyembah Allah yang tidak ada. Bapa itu tidak ada di surga. Jadi kamu puluhan tahun para jemaat, ya, jemaat Protestan, karismatik, ya, Pentakos, ya, Wanes, ya, Katolik, Ortodok, kalian semua kan penyembah Bapa toh. Tak kasih tahu sadar sekarang, Bapa tidak ada di surga. Ya, Bapa tidak ada di surga. Perhatikan baik-baik. Yang ada di surga adalah Yesus Kristus. Tidak ada Bapa sama sekali. Ya, clear? Padat, singkat, dan clear. Kiranya ini semua memberkati kita dan membuat kita pencerahan. Iya ya Pak ya. Nggak ada ya Pak Bapak di surga ya? Nggak ada. Kalau gitu yang masih nyembah Bapak ya seperti orang tidak waras. Bapak itu nggak ada di surga kok. Jadi yang disembah siapa? Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Sembah dia. Kamu benar udah pasti selamat. Ya, dijamin surga. Ya, jangan ngotot, jangan ngeyel. Ya, bersyukur ini ada pendeta Henry Tandianta ngasih tahu begini, ya toh. Nggak ada pendeta lain yang ngasih tahu begini. Ya, ini semua kebenaran Alkitab. Tidak bisa dibantah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.